Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Mulai semangat ya. Mudah-mudahan tetap saja kalau toh Anda nggak semangat, bikin semangat lagi. Nggak, karena situasi negara memang sedang membuat kita bingung ya. Bagaimana apa sebenarnya yang terjadi dengan negara ini? Tetapi kewajiban kita semua terus untuk speak up dengan cara masing-masing lah ya, dengan kontribusi kita Betul. masing-masing untuk tetap menjaga negara ini agar tetap sehat akal dan pikirannya. Dan kami caranya ya seperti ini, tetap mengajak Anda untuk membangun kesadaran bersama bahwa bagaimanapun kondisinya ya, karena kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, seburuk apapun kita masuk terus berusaha gitu. Dan minimal ini nanti jadi apa ya, jadi kesaksian kita nanti di akhirat, kita ketika ditanya nanti ngapain aja lu waktu negara Indonesia ini nggak keru-keruan, apa kontribusi lu kan, setidaknya bisa ngomong gua udah ngomong ya Allah dan gitu. Dan ngomongnya kepada banyak orang, dan kita mengajak kebaikan pada orang. Soal diterima enggaknya itu bukan urusan kita ya, gitu ya Mbak Agi ya. Ya, Ya, dan kita betul, mau, betul, betul. kita mau speak up lagi nih soal ini sekarang. Speak up apa Mbak nih Mbak Agi? Kita mungkin menyoroti lagi ya Mas Irsu, kembali lagi kepada termul-termul ini yang Siapa lagi nih? sampai sekarang Siapa sekarang ada nih? ya ada Sylvester Matutina Oke, yang masih dia termasuk bergulir. yang daftar daftar dapat bintang Mahaputra nggak? Mungkin ya kalau kalau seandainya dia nggak kena kasus, ya Dapat ya. kita nggak Noel tahu. juga kalau kalau nggak apa, dia Noel itu kalau nggak kena kasus dia juga pasti akan dapat ya, karena kemarin kan Ya, ketika ditanya oleh wartawan Menteri Sesnek, Prasetyo Hadi kan, kinerjanya bagaimana? Kinerjanya termasuk yang bagus katanya kinerjanya begitu. bagus, Iya, iya. betul. Nggak, saya nanya begini ini karena tadi pagi itu ada cuitan dari kemarin pagi, sorry bukan tadi Pak. Iya, iya, tadi pagi ada cuitan dari Manusia Merdeka Said Didu yang dia bilang, Sylvester Matutina dapat, kok dapat nggak Adi bintang Mahaputra, haha, dia bilang gitu. Mungkin dia stres lihat kok yang dapat bintang Mahaputra orang-orang yang dia usulkan untuk di reshuffle gitu, malah dapat bintang Mahaputra. Gimana orang mau di reshuffle ya Mbak, kalau dia katakan kan beyond call of duty itu disebutnya ya, jadi bahwa mereka itu mendapatkan penghargaan karena melampaui tugas yang diberikan, begitu kan, dahsyat itu Yes, orang-orang itu betul. ya. Masa orang Mhm, dasar begitu mhm. mau di reshuffle? Oke, tapi kita balik ngomongin Sylvester Matutina lagi deh. Emang kenapa besok ya dia itu rencananya harusnya sidang ini ya, sidang apa, bukan sidang PK. gugatan, PK, pengajuan peninjauan kembali di Mhm, Pengadilan Negeri Jakarta mhm. Selatan, karena setelah pekan yang lalu dia Betul. ditunda. Dan memang PK ini Mhm, sesuai dengan KUHAP-nya dan juga surat edaran mhm. dari Mahkamah Agung harus hadir, gitu kan Mbak. Jadi kalau dia Betul. tidak hadir, kecuali kalau dia di dalam tahanan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Tapi kalau dia Mhm, tidak di dalam tahanan, menurut KUHAP, saya lupa pasal 265 atau 263 ayat 2 gitu mhm. kalau tidak salah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, memang harus dia tanda tangani sendiri. Kalau tidak ya dianggap batal. Kemarin kan dia tidak datang. Kemarin dia tidak datang Ya. alasannya sakit. Nah, ini persoalannya, ini beda nih, bukan soal nggak datangnya. Ini pertanyaannya, ini kompakan dengan jaksanya atau seperti apa? Karena kalau datang kemarin itu dan kemudian jaksanya nggak nangkep dia, nah itu tambah parah gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian nangkep, jaksanya nangkep, jangan-jangan ordernya nggak begitu. Itu yang kita curigain. Nah, besok kita tunggu apakah Sylvester itu bisa datang lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya menurut saya, karena jelas kan suratnya di situ disebutkan bahwa oleh pengacaranya bahwa dia dirawat di rumah sakit Cinere Depok, ya, rumah sakit Puri Cinere Depok. Itu kalau kalau jaksanya mestinya begitu dia kabar itu dia pasti datang nih itu kemana, Nah, ke rumah sakitnya, dan langsung ditangkap. betul. Bahwa kemudian Hmm, dia sakit ya dibantarkan di rumah sakit. Jadi yang ini kan ya, nggak dilakukan oleh kejaksaan gitu. Jadi ini menarik ini betul. besok itu. Kita akan Iya. tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, deal-deal di belakang itu. Sakitnya pun Hmm, aneh-aneh kan, yang satu menyebutkannya katanya, menurut surat ke hakim disebutkan bahwa chest pain itu ya, apa, ada ada nyeri di dada gitu. Sementara kata Sekjen Pradi yang selalu dampingi dia, siapa namanya? Teman-teman manggilnya kok dibilang siapa? Pelawak Ade, siapa? Oh, Ade, 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 Ade. Ade, Ade Nah, Darmawan. Ade Darmawan bilang, dia bilang tifus, nah, waktu itu. Jadi ini penyakit apa sebenarnya gitu. Dan saya tidak mendengar Mhm. kabar bahwa ada jaksa jaksa penyidiknya, atau bukan jaksa penyidik ya, ya mesti intelijennya kejaksaan yang datang ke rumah sakit Puri Cinere dan menangkap dia di rumah sakit. Jelas kok, Mhm. katanya selama ini alasannya kan ngilang. Tapi kan ternyata dia katanya di rumah sakit Puri datangi.
tangkap. Kemudian setelah ditangkap ada penandatangan surat penangkapan, dibantarkan, gitu mestinya. Iya, ini mungkin ngeper juga ya Mas Hmm. Hersu ya, si Fair atau Sylvester kompak? Matuti. Oh, Iya, Silvertonnya, ya oke. iya, Hmm. Sylvesternya karena sebelumnya mungkin dia oke-oke saja lah. Saya PK, saya datang, Hmm. proses. Dia tidak menyangka bahwa dalam 1 pekan menuju kepada sidang tersebut, karena Hmm. itu kan memang rame betul ya, orang Hmm. bertanya-tanya. Hanya dalam waktu 6 hari setelah diajukan PK langsung disetujui sidangnya dan kemudian ditetapkan waktunya kapan. Hmm. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika itu semua tokoh-tokoh yang masih di garis lurus ya Hmm. tentunya ya bukan termul Hmm. itu seperti apa tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD semua mengatakan bahwa itu begitu dia muncul langsung tangkap Hmm. perintahnya Hmm. begitu Hmm. jadi jangan sampai ini karena yang kasihan kejaksaannya dalam hal ini nama kejaksaan Kalau saya sih nggak betul-betul kasihan sih buruk Mbak, loh. maunya mereka juga begitu kok. Iya, iya Hmm. betul. Tapi kan ini kejaksaan kan tidak seluruhnya seperti itu. Kita tahu Hmm. belakangan ini kejaksaan kecuali untuk kasus kecuali untuk kasus yang kemudian sudah diabolisi yaitu Tom Lembong gitu ya. Kita juga melihat loh ini bagaimana. Tapi untuk kasus yang lain ya kejaksaan itu sudah mulai maju. Nah, dengan adanya ini saya rasa masih ada termul di dalam kejaksaan ini kan menjadi yang tercoreng kejaksaannya. Hmm. Dan kemudian setelah kejaksaannya tentu saja orang mempertanyakan kepada Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo sudah susah-susah begitu ya, artinya susah-susah itu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi yang jarang sekali loh abolisi ini dikeluarkan. Kalau yang amnesti itu banyak dikeluarkan. Nah, sudah menggunakan itu yang kemudian kontroversial gitu tentu saja dalam hal ini kan dia harus berhadapan juga dengan geng Solo begitu. Tapi kok untuk kasus ini sepertinya tidak berdaya, Pak Prabowo ada apa kan? Dia tidak perlu menunjuk ke satu kasus, tapi cukup dengan petunjuk, begitu kan? Biasanya disebutnya sebagai petunjuk dari Bapak Presiden, perintah dari Bapak Presiden, bahwa kejaksaan harus betul-betul semua orang yang sudah harus dieksekusi, misalnya tanpa menyebut nama Sylvester pun saya rasa pimpinan kejaksaan pasti sudah tahu. Tapi dalam hal ini sudah tahu apa yang akan dan harus dilakukan. Tapi dalam hal ini kenapa tidak begitu? Hmm. Ini pasti di belakangnya apa namanya tawar-menawarnya sangat kuat sekali. Jadi memang sampai kemudian DPR Komisi 3 juga meminta itu nggak kurang lah tokoh-tokoh LSM apa dan sebagainya mahasiswa juga menyuarakan itu untuk menangkap Sylvester. Tapi sampai sekarang kok tidak malah keberadaan Sylvester ini apakah betul di rumah sakit sekarang masih di rumah sakit atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas besok itu seharusnya dia datang dan kemudian kalau seandainya dia tidak datang, ini sudah sangat jelas aturannya. Kalau seandainya dia sekarang itu memang mematuhi, misalnya dia sekarang ini ada di dalam tahanan, itu bisa memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, katanya demikian aturannya. Tapi selagi dia belum dieksekusi, ya dia sendiri harus datang. Dan kalau seandainya dia besok tidak datang, berarti bisa saja apa persetujuan untuk diterima PK tersebut untuk kemudian disidangkan itu bisa dianulir. Jadi artinya tidak akan Ya. ada PK. Ya memang Nah, tidak kalau akan ada PK kalau dia tidak ya, datang, dan kalau itu dia kan tidak ya, datang. dilemanya kan di situ ya. Kalau Mhm. dilema satu, kalau memang itu kejaksaan bahwa sebenarnya niatnya nangkep, yaitu dia dilemanya dari Silverter, kalau dia datang dia kemungkinan akan ditangkap. Kalau nggak datang dari Ya, PK-nya berarti nggak sah kan gitu. Tapi kalau lihat ya, gelagatnya sebenarnya kayaknya ini sih saling tahu menahu aja, karena ya itu seperti yang saya tadi sebutkan, alasannya menghilang dulu. Menghilang mau sekarang ketahuan di mana kok, udah jelas dia ada di rumah sakit kalau menurut pemberitahuan. Kalau tidak kan itu juga bisa menjadi ya. semacam pembohongan juga kan, dia berarti Mhm. membohongi Mhm. pengadilan kalau ternyata begitu dia melaporkan bahwa dia ada dirawat di rumah sakit. Eh, Mhm. Masa iya sih mesti diajarin intelijennya kejaksaan yang hal semacam itu, menurut saya nggak perlu lah, karena kata Pak Mahfud MD aja mereka sampai ada orang yang bersembunyi di Papua aja bisa ketemu kok, apalagi Bisa. Mhm. apalagi cuma di daerah Depok saja, di Cinere itu kok enggak juga, dan sampai sekarang kita nggak ada kabar. Kalau saya lebih lihat itu memang nggak ada niat juga dari kejaksaan. Saya mesti mesti Iya, cara betul. terbuka menuduh Mhm. seperti itu gitu. Nah, silakan Iya, dijawab iya. Pak Jaksa, dan caranya menjawab adalah Mhm. dia tangkap. Selama Anda nggak menangkap Silver Matutina, orang berhak untuk menuduh Anda bahwa Anda nggak serius menangani Silver Matutina ini.
Iya, dan ini tidak hanya Sylvester Matutinanya ya. Sebetulnya kan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini juga sudah eh, pra-peradilan kan begitu Mas Ah, Hersу iya ya. iya iya iya, iya. Tanpa Ya sampai sudah kayak gitu sampai, ya kan nggak harus, itu tugas dia kok sampai di pra peradilan kan itu kan. Iya, dan ini kemarin kan sidangnya pada Hmm. tanggal 25 Agustus kemarin hari Senin. Dan Hmm. ternyata eh, kuasa atau wakil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Nah Jakarta itu Selatan. coba. Ini kan makin Hmm. kacau. Hmm. Ya, dan kalau berdasarkan keterangan dari ARUKI, yaitu Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan, ini mereka menjelaskan, ini bahkan sampai siang tidak ada kabarnya. Jadi seperti melecehkan kalau saya katakan. Ini sampai dengan dibuka itu, padahal jadwalnya sendiri sudah siang ya, bukan pagi hari. Pada pukul 13.30, artinya sesudah zuhur, jam setengah 2 siang. Ini tidak muncul perwakilan dari sana. Tapi akhirnya oleh hakim itu tetap dibuka hanya untuk memvalidasi gitu ya, tetap dibuka persidangan untuk ditanyakan gitu dari pihak ditanyakan kepada pihak pelapor yaitu atau penggugat pra peradilan, tapi kemudian ya ini tidak dianggap sebagai sidang yang pertama, baru akan dijadwalkan lagi kalau tidak salah tanggal 1 September. Jadi mulur-mulur seperti ini Ya terus makin dari. kelihatan, ya kan. Iya, ya, ini makin kelihatan bahwa bersekongkol Mm-mm. antara kita boleh mengatakan ini bersekongkol karena Mm-mm. Sylvester tidak hadir pada PK yang dia ajukan sendiri, begitu. Mm-mm. Dia tidak datang karena mungkin bahkan ada yang mengatakan ini sepertinya sudah kena mental, baik Sylvester maupun Kejari Jakarta Selatan kena mental. Kena mentalnya apa? Karena memang sudah digojlok betul kalau di media massa atau di media sosial dua-duanya ini seperti ya seperti sudah tidak ada harganya lagi Mas Hersu. Mm-mm. Pengecut lah, terus kemudian pembual begitu dan sebagainya, jadi bahkan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum Oh dan iya, ini obstruction of justice juga ini masuk wilayah itu. betul Dan yang paling penting betul. kita ingatkan ya, ini Pak Prabowo akan pidato di PBB. Ini sekarang jadi kita sudah nggak ada gunanya nih ngomong sama Silvester sama Kejaksaan, Mbak. Kita langsung ngomong aja ke Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo itu kan kenapa kemarin juga memberikan amnesti dan abolisi itu kan dalam rangka itu sebenarnya menurut saya ya. Terutama abolisinya lah. Kalau amnesti itu kan lebih Mhm. nuansa politiknya berkaitan dengan PDIP sangat kental di situ ya Mbak Agi ya. Ya Terutama terutama abolisi. untuk Hasto ya karena masih Ya, banyak aborsi yang ya, lain. ya ada wilayah lagi. Amnesti yang lain. Ya. Nah, ini Pak kan dalam rangka itu Pak Prabowo akan pergi ke Amerika dan ini untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya bukan hanya buat Pak Prabowo, tapi pertama kalinya sejak eranya Joko Widodo loh, karena dia nggak pernah sama sekali pernah pidato di depan di depan Mhm. sidang umum PBB. Hanya dua kali Pak Pak apa Jokowi itu pidato. Itu pun era COVID dan itu bukan pidato, dia di rekaman terus diputer aja Iya. di sana. Tapi selama berlangsung itu nggak pernah datang dia. Yang datang selalu Pak Mhm. JK periode pertama JK, dan kemudian yang betul. terakhir periode terakhir Pak JK berharap tahun depan Pak Jokowi yang datang. Nggak begitu, yang dengan Pak Maruf yang selalu datang adalah Ibu Retno. Tapi kan kemudian karena COVID itu kemudian Pak Jokowi yang pidato sendiri. Terus, nah ini Pak Prabowo yang akan pertama kali pidato. Jadi selain Pak Prabowo yang pertama kali pidato, tapi juga sekaligus ini setelah absen selama 10 tahun, ini pertama kali Indonesia akan hadir. Dan pasti Pak Prabowo ingin mulus dong ya di sana. Jangan sampai muncul Mhm. ada nanti tiba-tiba ada beberapa orang saja itu di gedung di gedung apa PBB di New York sana bawa spanduk-spanduk mempersoalkan Pak Prabowo, itu bisa jadi sensitif, jadi isu sensitif dan jadi berita dunia. Apalagi kan ada sejarahnya Pak Prabowo dengan Amerika ini sendiri kan sempat dicekal Iya. sebelumnya. Jadi nggak boleh ini Pak Hmm. Prabowo mesti mesti mengingatkan betul yang begini-begini harus diberesin sebelum pergi ke PBB. Hanya jangan gara-gara termul itu kemudian Pak Prabowo terhambat, itu kan eh, sayang sekali bukan hanya buat Pak Prabowo secara pribadi karena ini akan sejarah buat Pak Prabowo tapi juga buat bangsa Indonesia. Kita sendiri juga sudah Hmm. rindu itu ada seorang presiden kita bisa pidato gagah di depan sidang umum PBB ya Mbak ya di General Assembly itu gitu. Ini saya sambil Tidak ya terbata-bata, ya ya gagah, percaya diri, begitu ya kan kita menginginkan yang seperti ya. itu ya. Saya sambil ngomong ini sambil membayangkan dulu ketika masih ini ya dulu ketika zamannya Pak Harto meliput sidang-sidang di PBB kan Pak Harto selalu hadir ya di sana Ya. dan kita bangga sebagai sebagai wartawan, sebagai rakyat Indonesia lihat pemimpin-pemimpin kita pidato di depan sidang umum PBB itu dan
memang beda perlakuan seorang presiden dengan seorang wakil presiden atau bahkan Makin bahkan menteri luar negeri. menteri. Kalau presiden itu mendapat kesempatan pertama memang gitu. Benar seperti dia mau disampaikan oleh Pak Yusuf Kala waktu itu ngeluhnya. Karena kalau Pak Yusuf Kala yang menyampaikan pidato, walaupun dia mewakili Indonesia, tapi karena dia wakil presiden, itu protokolernya lebih duluan negara-negara yang lain itu Vanuatu, Ya, Fiji, walaupun segala. negaranya lebih kecil Iya, dari tapi karena dia Indonesia. presiden secara protokolernya, apalagi begitu begitu Menteri Luar Negeri yang pidato itu ruangan udah kosong, nggak akan ada yang hadir gitu loh Mbak. Jadi please ya Pak Prabowo, timnya lah, ini teman-teman di Setnek dan sebagainya, perhatiin ini, jangan sampai besok jadi drama lagi nih Sylvester Matutina ini bikin malu, ya bikin malu Indonesia. Dan apalagi urusan kecil ini Sylvester Matutina kan bukan siapa-siapa, gitu. Masa Iya, nggak bisa diambil langkah. tapi orang yang di belakangnya itu yang Hmm. sampai sekarang masih Oh ini siapa-siapa Anda mesti dianggapnya. kalau meminjam istilahnya Pak Jokowi ada orang besar di belakangnya gitu ya, yang punya agenda besar, ya ingin mendowngrade Pak Iya, Prabowo, tapi kan ini kan gitu bajunya dong putih jadinya bukan sekarang. biru. Iya, iya. Iya, tapi ini belum selesai Mas Ersu soal Hmm, itu tadi soal PK yang dia tidak datang, kemudian hmm, pra peradilan yang malah kejarinya yang tidak datang. Nah, hmm, ini saat ini sedang digugat juga yaitu karena perbuatan melawan hukum itu PMH itu hmm, dan ini gugatannya adalah kepada Kejagung, Kejaksaan hmm. Agung, Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini Aruki lagi Ini bukan ini? Beda lagi? Oh bukan, ini Hmm, ini pengacara nih yang menggugat hmm, Mas hmm, Irsu. hmm, Begitu juga hakim pengawas untuk Kejari. Jadi hmm, ini banyak yang digugat ya, secara bersama-sama. Coba saya baca ya. Permohonan ini dilayangkan oleh Den and Partners, Advocates and Legal Consultant yang diwakili oleh Heru Nugroho dan R. Dwi Priyono. hmm. Jadi ini dari kantor hukum ya yang menggugat dan ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, agenda sidangnya akan berlangsung pada hari Kamis. Jadi Hmm. cepat sekali nih ya, pada hari Kamis pekan ini. Nah, pihak yang tergugat terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jaksel, dan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dasar hukum gugatan adalah perbuatan mana yang seharusnya dilakukan atau dilaksanakan oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ini serius betul ya. Jadi dari tingkat atas sampai dengan ke bawah. Nah, kita lihat lagi nanti bagaimana ini akan berlangsung. Tapi kalau kita melihat bahwa ini sudah langsung dijadwalkan pada tanggal 28 ini pada hari Kamis, kita melihat ini berarti masih dalam lingkaran. Jadi dalam satu pekan itu akan ada berbagai sidang dan ini menyangkut semuanya kepada si Sylvester Matutina ini. Jadi penting betul orang ini di apa namanya di mata negara begitu sampai kemudian dia bisa memorat-ngaritkan hukum, bisa mengacak-acak hukum, hukum yang selama ini misalnya tegas kepada pihak-pihak lain Hmm. yang berperkara, ternyata tumpul kepada si Sylvester Matutina ini. Jadi ada apa ini ya sebetulnya? Dia memegang kunci apa? Apakah ada sesuatu begitu yang dia pegang yang kemudian kalau seandainya dia diperkarakan, dia dieksekusi atau apa? Apakah dia ada sandera gitu Hmm. di pihak-pihak negaranya sendiri, ada sandera di kejaksaannya, apakah dia memang betul tidak dieksekusi, itu memang ada tekanan, ataukah karena memang ada misalnya sogokan-sogokan atau apa? Kita kan tidak tahu sampai sejauh mana ini berjalannya Mas Ersu. Karena kalau kita lihat yang mengherankan, bahkan Hotman Paris Hutapea, pengacara yang cukup terkenal, populer, itu pun juga mengatakan, yang dilawan Sylvester ini tidak main-main, ini Pak Yusuf Kala, dia mengatakan demikian. Hmm. Dan ketika itu dia masih menjadi wakil presiden. Tapi ternyata dia bisa bebas begitu saja. Pak Yusuf Kala juga bukan orang yang yang berkekurangan secara materi yang seringkali itu tidak bisa menembus hukum kita yang seringkali perlu uang banyak begitu ya. Tapi entah kenapa sampai sekarang ini masih Berarti ada masih orang lebih besar menjadi dari Pak Yusuf Kala dong, gitu ya. betul. Hmm. Asumsinya kan demikian, karena Hmm. orang yang lebih besar dari Pak Yusuf Kala ketika itu Jokowi, dan kemudian Sylvester ini memang orangnya Jokowi, Hmm. apalagi di masa Jokowi porak-poranda saat ini, Hmm. dia juga seperti apa ya, terus-menerus soal ijazah palsu itu kan Kawasan terus-terus Badan dia ya. dipersoal. Hmm. Iya, dan kemudian orang yang tadinya demikian banyak bisa mewakili Jokowi, menjadi jubir Jokowi di sana di sini, tinggal hanya Sylvester, eh, ada Freddy Damanik,
terus kemudian Andi Aswan, itu saja Ade Darmawan ini tidak termasuk yang dalam perhitungan sebetulnya. Dia muncul terakhir-terakhir ini mungkin digunakan karena narasinya berani ngawur begitu. Hmm. Jadi nggak ada lagi Mas Ersu Hmm. kalau kita lihat yang apalagi yang kita lihat berakal sehat bisa tidak hanya sekedar berani berbicara Hmm. keras, tapi argumentasinya itu memang ada data dan Hmm. signifikan. Nggak ada lagi selain mereka ini gitu. Jadi dengan Sylvester ini kemudian, padahal kita sudah membuka soal ini ya, Hmm. soal bahwa Sylvester ini apa diinkrah gitu di Mahkamah Agung dengan masa tahanan 1,5 tahun. Off the record sudah sering menjelaskan ini, tapi kita lepas, kita tidak tahu bahwa ternyata itu belum dijalani. Jadi kita kira itu sudah dijalani dan sudah selesai, tapi kok sekarang malah justru menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Hmm. 02 dan sebagainya. Kalau saya pribadi, entah Mas Hersu, kalau saya pribadi mengira dia sudah menjalani bui itu, ternyata belum. Akhirnya terkuak oleh Roy Suryo, ini menjadi gonjang-ganjing seperti dia dan dia sekarang menghilang gitu, tidak tahu, tidak pernah lagi mewakili tim Jokowi, tim ijazah dugaan ijazah palsu itu untuk melawan tim peneliti RRT Roy Suryo, Risman dan Dr. Tiva. Nah, ini menariknya ketika pihak-pihak ini apa dibiarkan seperti ini kemarin ini Rismon kan kembali Dr. Rismon Sianipar kembali diperiksa Mas Hersu Hmm. dan nggak main-main semuanya ini pemeriksaan yang kedua di Polda Metro Jaya dan ada 122 pertanyaan. Yang kemarin pemeriksaannya berlangsung selama 9 jam. Ini kan luar biasa ya. Kepada pihak-pihak yang menjadi lawan dari Jokowi ini, itu tetap dilakukan pemeriksaan dan bayangkan daftar pertanyaan ada 100 lebih seperti itu. Kita melihat betapa lelahnya Rismon ini ketika akhirnya sudah selesai dan kemudian dia diwawancara oleh media, kita bisa melihat eh, emosinya apa namanya, sepertinya sudah lelah. Tapi dia sendiri mengatakan dia tidak mau diperiksa hanya dalam waktu sempit dan kemudian dia tidak bisa menjelaskan teori-teorinya dan hasil dari penelitiannya. Kenapa dia diperiksa? Pekan yang lalu dia diperiksa, tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian dia diperiksa lagi kemarin. Itu memang atas keinginan Rismon sendiri. Dia dengan membawa buku yang berapa halaman, Mas Ersu? 600 atau 700 halaman itu dia bawa dan kemudian dia jelaskan teori-teori hasil-hasil penelitian yang ada di dalamnya begitu. Hmm. Ya, oke. Jadi memang saya kalau kemarin menyebut sebenarnya hari apa sih kemarin, hari Rabu ya dia ya harusnya diperiksa ya kemarin. Saya lupa. Hari Mhm. itu moment of truth itu ya si apa? Maksud saya si Silver jadwal kan Mhm. pekan yang lalu kan dia diperiksa hari Rabu ya kalau tidak salah Ya, ya dia ya, waktu itu. ya, Ya sebetulnya. diperiksa itu di Mhm. moment of truth. Sekarang ini juga akan jadi moment of truth lagi dan eh, saya sih menduga dia tidak akan datang lagi karena kalau dia datang Ya. lagi itu akan dilema buat kejaksaan. Kalau nggak gua tangkep itu buat kejaksaan jadi persoalan. Ini kan kayak orang kita dia bisa membayangkan mencurigai bahwa ini sebenarnya adalah akal-akalan supaya begitu dia nanti di PK-nya dibebaskan ya udah dia nggak perlu menjalani hukuman kan maksudnya seperti itu gitu ya. Tapi Maksudnya, yang dia maunya lupa kayak gitu. ya, tapi Mhm. yang dia lupa dia terhalang oleh satu aturan dari KUHAP sendiri yang mengatur harus dia yang menandatangani sendiri hadir di sini karena dia belum pernah ditahan itu penyebabnya dia harus hadir. Mhm. Kalau dia masih dalam tahanan dia Mhm. nggak perlu hadir. Yang kedua juga Ya. surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa kalau tidak orangnya itu tidak hadir sendiri tidak menandatangani ya dia itu tidak akan diajukan proses PK-nya. Sementara Mhm. kejaksaan Mhm. sendiri dengan gagahnya bilang kalau udah inkrah itu harus dieksekusi. Ngomong aja loh sejak tanggal berapa tanggal 4 Agustus lalu kan udah ngomong begitu. Dan yang ngomong itu ternyata adalah Pak Anang Supriyatna itu dulunya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang harusnya melakukan eksekusi Ya. terhadap apa Silverter. Jadi dia tahu betul lah itu apa yang Silvester. terjadi seperti itu. Iya. Alasannya dia waktu itu kan ngilang Mhm. tahun 2019 ngilang nggak Mhm. lama setelah itu COVID. Benar sih, ya waktu itu COVID dan orang yang di dalam tahanan memang harus dikeluarkan kan gitu. Tapi tahun 2019 kan cukup cukup lama dari bulan apa sih bulan Mhm. September Mhm. ya 16 September kalau tidak salah ya dia di Ya. eh, di Mhm. di inkrah itu Betul. sampai kemudian COVID itu kan baru Maret ya Mbak, Maret tanggal 1 ya tahun 2020 Iya, ya. awal awal Maret tahun 2020. Iya, iya. Iya. Jadi kan cukup lama itu sebenarnya. Ada setengah tahun waktunya itu untuk mencari itu kan. Jadi nggak niat aja kan gitu. Pak Anang Iya. silakan Nah, Anda apakah jawab ya. Kalau Anda memang iya. menyimak ini silakan Anda jawab itu supaya Anda punya hak jawab juga untuk menjelaskan pada publik bahwa betul memang Anda itu serius. Tapi saya nggak melihat Anda serius.
kalau sampai sekarang seperti itu gitu. Iya, sampai sekarang tidak terlihat sih keseriusannya Mas Mm-mm. Ersu. Dan ini kan Pak Anang ini sudah berkali-kali memberikan keterangan kepada media yang seharusnya dia merasa malu ya. Mm-mm. Kan orang mempertanyakan integritasnya. Ada apa Mm-mm. Pak Anang tidak langsung mengeksekusi Sylvester ketika itu? Hayo, ada apa? Begitu. Apakah karena tekanan? Ataukah ada ya, ada Jujur aja, jale nggak apa-apa gitu? Anda ngomong aja Iya, kan gitu kan, eranya udah ganti iya, kok, presidennya iya. udah ganti kok masih takut juga kan gitu ya Mbak Agi. Iya. Dan ada satu termo lagi Mas Hersu yang ini sedang ramai juga dibicarakan. Ya, eh, yaitu Pak Bupati Pati Sudewo. Ini kan juga yang Oh, udah masuk di situ harusnya sekarang dia, klaster itu dia ya. klaster termo ini Mas Ya, Hersu dan karena sama juga Ahmad Husinnya pertanyaan ternyata ya. Ahmad Husinnya juga sama ya. sama sama-sama termul. Ini malah pamer belakangan pamer-pamer mobil lagi Ahmad Husennya ini begitu. Jadi Ah, ya sudahlah ini ya. ah, ah. Eh, Pak Sudewo ini juga kan seharusnya diperiksa Hmm, oleh KPK pada hmm, pekan yang lalu, yang hmm, dia juga mengatakan ada keperluan nggak bisa hadir begitu, sehingga besok, jadi pada tanggal 27 dia ini hmm, juga akan diperiksa di hmm. KPK. Nah kita tunggu akan mangkir Ya, lagi atau tidak untuk kan yang dia kedua kalinya. alasannya dia terlibat dalam kasus ya korupsi pengadaan jalur kereta api di Jawa Tengah bersama dengan kerabatnya Betul. Mulyono, Mhm. dan dia berdalih karena dia sudah mengembalikan duitnya gitu kan dia. Kan duitnya udah dikembalikan 3 miliar. Itu nggak menghilangkan unsur pidananya loh, mengembalikan. Mungkin meringankan, iya. Gitu ya. Mari Iya, kita lihat ya iya Mbak Agi. dari semua kasus ya itu tidak eh, tidak kan dalam kasus BTS aja misalnya berapa itu 40 atau 45 miliar itu Mas Hersu yang Presiden Madura United yang Hmm, hmm. apa anggota BPK Ahsanul Kossasi. yang Hmm, Ahsanul Kossasi hmm, itu kan juga dia langsung mengembalikan hmm, hmm, aliran dana dari korupsi BTS itu Menara hmm, eh, untuk kasus Kominfo ya. hmm, hmm. Tapi ternyata toh dia juga dihukum berapa? 5 tahun atau berapa? Tapi Jadi ada memang yang tidak. mengembalikan 27 miliar dan nama-nama aja sampai sekarang. Ya, Karena sampai sekarang tidak dikejar, sampai iya, sekarang tidak iya. dibuktikan, gitu Oke. ya. Kalau Ya, ini kan memang terekam, ya. datanya sangat jelas, dia sendiri yang mengembalikan. Nah, Pak Sudewo ini juga sudah mengembalikan 3 miliar, tapi kan itu tadi, dia tetap untuk unsur pidananya, dia harus memenuhi itu. Nah, selama ini, dari sejak dia mengembalikan, itu sudah dari tahun berapa itu Mas Irsu kasusnya? Bahkan yang lain-lain sudah dipenjarakan, yang lain-lain Mm-mm. sudah, Mm-mm. vonisnya sudah berjalan. Tapi ketika itu Jokowi juga masih di atas, dia ternyata malah justru bisa ke sana ke sini dan dia tetap menjadi anggota DPR kemarin ya, walaupun anggota DPR-nya itu memang dari Gerindra. Ini memang kutu lompat juga tapi kita melihat jejaknya ini lebih kepada Jokowi daripada kepada Prabowo. Prabowo. Kita melihat kebersamaannya bersama Jokowi, begitu juga ketika dia akan maju menjadi bupati, dia minta restu Jokowi, Mm-mm. minta istilahnya ya nyuwun sewu minta tolong Jokowi karena kita bisa melihat Ya, ini kan bersamaan dengan ya. majunya Ahmad Lutfi sebagai Mm, gubernur Jawa Tengah begitu dan mm, Jokowi ketika itu masih mm. sangat-sangat berpengaruh berkuasa di Jawa Tengah Ya. begitu. Nah, ini Mas Hersu satu lagi sedikit lagi ini sepertinya dia mengalami hambatan sangat besar karena tanggal 1 nanti berangkatnya dari Pati, rombongan dari Pati itu masyarakat yang akan datang ke KPK, akan Mm, unjuk rasa di KPK, meminta supaya dia ditahan, mm, supaya si mm, Sudewo ini ditahan, itu kan sudah terkumpul donasi sebanyak 148 juta. Itu baru sampai kemarin tanggal mm, 24 mm. Agustus. Nggak tahu Nah, kalau sekarang sudah nah terkumpul itu lebih berapa. benar ya, karena kalau prosesnya pemakzulan itu panjang, itu prosesnya nanti panjang. Tapi Iya, kalau betul. kalau di KPK ya begitu dia jadi tersangka ditahan ya selesai itu barang gitu. Ini benar Ya. sih menurut saya gitu. Ya, Ya, oke. tidak mungkin meneruskan jadi bupati Ya, kalau sudah ya, masuk ke dalam ya. bui KPK. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Tetap semangat ya. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.